pada rantai polinukleotida. Kunci utama dalam proses sintesis protein adalah DNA yang merupakan material genetika dari sel. Sintesis protein terjadi melalui 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Replika DNA. Setiap sel dapat memperbanyak diri dengan cara membelah. Sebuah sel membelah menjadi 2 sel, 2 sel membelah menjadi 4 sel, 4 sel membelah menjadi 8 sel, dan seterusnya. Sebelum sel membelah, terjadi perbanyakan komponen-komponen di dalam sel termasuk DNA. Perbanyak DNA dilakukan dengan cara replikasi. Dengan demikian, replikasi adalah proses pembuatan atau sintesis DNA baru atau pengadaan DNA di dalam nukleus. Pada saat replikasi berlangsung, DNA induk membentuk kopian DNA anak yang sama persis sehingga DNA induk berfungsi sebagai cetakan untuk pembentukan DNA baru. RNA virus dapat membentuk DNA. Beberapa virus dapat mensintesis DNA dari RNA hasil cetakan yang berantai tunggal. Enzim yang berperan disebut DNA polimerase, bergantung RNA atau transkriptase sebaliknya. Replikasi merupakan tahapan yang rumit mengawali sintesis protein. Oleh karena itu, kalian perlu menyimak dengan sesama. Nah, di sini ada gambar tentang replikasi DNA. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya ada beberapa tahapan dan enzim yang berperan dalam sintesis protein. Antara lain, yang pertama ada DNA helikase, yang kedua ada enzim primase, yang ketiga dari ujung 3 RNA primer DNA polimerase menambahkan pasangan basa nitrogen dari nukleotida pada rantai tunggal DNA induk. Yang keempat ada pada rantai DNA induk yang lain. Yang kelima DNA polimerase yang lainnya. Selanjutnya ada transkripsi. Pada tahapan ini DNA akan membentuk RNA dengan cara menerjemahkan kode-kode genetik dari DNA. Proses pembentukan RNA ini disebut transkripsi yang menghasilkan 3 macam RNA seperti telah kalian ketahui sebelumnya, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Transkripsi terjadi dalam sitoplasma dan diawali dengan membukanya rantai ganda DNA melalui kerja enzim RNA polimerase. Sebuah rantai tunggal berfungsi sebagai rantai cetakan atau rantai sense. Rantai yang lain dari pasangan DNA ini disebut rantai antisense. Tidak seperti halnya pada replikasi yang terjadi pada semua DNA, transkripsi ini hanya terjadi pada segmen DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Oleh karena itu, nukleotida pada rantai sense yang akan transkripsi menjadi molekul RNA dikenal sebagai transkrip. Pada tahapan ini terbagi 3. Yang pertama ada inisiasi atau permulaan. Jika pada proses replikasi dikenal daerah pangkal replikasi, pada transkripsi ini dikenal promoter, yaitu DNA sebagai tempat melekatnya RNA polimerase. Untuk memulai transkripsi, RNA polimerase melekat atau berikan dengan promoter. Setelah promoter berikatan dengan kumpulan protein yang disebut faktor transkripsi. Nah, kumpulan antara lain promoter, RNA polimerase, dan faktor transkripsi ini disebut kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase membuka rantai ganda DNA. Nah, di sini ada gambar inisiasi. Teman-teman bisa lihat contoh gambar inisiasi ini. Nah, yang kedua ada elongasi atau pemanjangan. Setelah membuka pilihan rantai ganda DNA, RNA polimerase ini kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dengan arah 5:3. Pada tahap elongasi ini, RNA mengalami pertumbuhan memanjang seiring dengan pembentukan pasangan basa nitrogen DNA. Pembentukan RNA analog dengan pembentukan pasangan basa nitrogen pada replikasi. Pada RNA tidak terdapat basa pirimidin timin atau T, melainkan urasil atau U. Oleh karena itu, RNA akan membentuk pasangan basa urasil dengan adenin pada rantai DNA 3 macam basa yang lain,
sitosin dari DNA akan berpasangan dengan basa komplemennya masing-masing sesuai dengan peraturan pemasangan basa. Adenin berpasangan dengan urasil dan guanin dengan sitosin. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar dari elongasi tersebut. Yang ketiga ada terminasi atau pengakhiran. Penyusunan untaian nukleotida RNA yang telah dimulai dari daerah promoter berakhir di daerah terminator. Setelah transkripsi selesai, rantai DNA menyatu kembali seperti semula dan RNA polimerase segera terlepas dari DNA. Akhirnya RNA terlepas dan terbentuklah RNA-M yang baru. Pada sel prokariotik, RNA hasil transkripsi dari DNA langsung berperan sebagai RNA-M. Sementara itu, RNA hasil transkripsi gen mengkode protein pada sel eukariotik akan menjadi RNA-M yang fungsional atau aktif setelah melalui proses tertentu terlebih dahulu. Dengan demikian, pada rantai tunggal RNA-M terdapat beberapa urutan-urutan basa nitrogen yang merupakan komplemen atau pasangan dari pesan genetik atau urutan basa atau nitrogen DNA. Setiap 3 macam urutan basa nitrogen pada nukleotida RNA-M hasil transkrip ini disebut sebagai triplet atau kodon. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar terminasi. Nah, selanjutnya ada translasi. Setelah replika DNA dan transkripsi mRNA di dalam nukleus, mRNA dari nukleus dipindahkan ke sitoplasma sel. Langkah selanjutnya adalah proses translasi RNA-M untuk membentuk protein. Translasi merupakan proses penerjemahan beberapa triplet atau kodon dari RNA menjadi asam amino. Asam amino yang akhirnya membentuk protein. Urutan basa nitrogen yang berbeda pada setiap triplet akan diterjemahkan menjadi asam amino yang berbeda. Misalnya asam amino fenilamin diterjemahkan dari triplet UUU terdiri dari 3 basa urasil. Asam amino triptopan atau UGG dan asam amino glisin atau GGC dan asam amino serin atau UCA. Sebanyak 20 macam asam amino yang diperlukan untuk pembentukan protein merupakan hasil terjemahan triplet dari mRNA. Selanjutnya dari beberapa asam amino atau puluhan, ratusan atau ribuan tersebut dihasilkan rantai polipeptida spesifik dan akan membentuk protein spesifik. Selanjutnya ada inisiasi translasi. Ribosom sub unit terkecil untuk mengikatkan diri dari mRNA yang telah membawa sandi bagi asam amino yang akan dibuat serta mengikat pada bagian inisiator tRNA. Selanjutnya molekul besar ribosom juga terikat bersama ketiga molekul tersebut membentuk kompleks inisiasi. Molekul-molekul tRNA mengikat dan memindahkan asam amino dari sitoplasma menuju ribosom dengan menggunakan energi GTP dan enzim. Bagian ujung tRNA yang satu membawa antikodon berupa triplet pada nitrogen, sementara ujung yang lain membawa satu jenis asam amino dari sitoplasma. Kemudian asam amino tertentu tersebut diaktifkan oleh tRNA tertentu pula dengan menghubungkan antikodon dan kodon ataupun kode asam amino pada mRNA. Kodon pemula pada proses translasi adalah AUG yang akan mengkode pembentukan asam amino mention. Oleh karena itu, antikodon tRNA yang akan berpasangan dengan kodon pemula adalah UAC. tRNA tersebut membawa asam amino mentionin pada sisi pembawa asam amino. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar dari inisiasi translasi. Nah, selanjutnya ada elongasi. Tahap pengaktifan asam amino terjadi kodon demi kodon sehingga dihasilkan asam amino satu demi satu. Asam amino yang telah diaktifkan oleh kerja tRNA sebelumnya dihubungkan melalui ikatan peptida membentuk polipeptida pada ujung tRNA pembawa asam amino. Misalnya tRNA membawa asam amino fenilamin, maka antikodon berupa AAA kemudian berhubungan dengan kodon mRNA UUU. Fenilalanin tersebut dihubungkan dengan mentionin membentuk peptida. Nah, melalui proses elongasi rantai polipeptida yang